Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Sementara kita masih hidup di dunia, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, apakah yang harus kita lakukan? Kitab Ibrani adalah kitab yang luar biasa. Di dalamnya kita menemukan inspirasi untuk bagaimana bersikap di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi sebagai umat Kristen. Apa saja inspirasi yang penting yang harus kita ketahui? Yang pertama, ketahui konteks yang besar di dalam kehidupan ini. Kitab Ibrani pasal 1 membeberkan bahwa di balik segala sesuatu yang sedang terjadi, Tuhan terus terlibat. Dan Tuhan sudah bertindak untuk menyelesaikan masalah kesusahan di dunia. Yaitu dengan mengutus anak Allah untuk menjadi anak manusia. Yesus telah datang dan menanggung derita. Tetapi dengan kematiannya maka sumber kesusahan yaitu iblis, setan telah dikalahkan, telah ditentukan untuk musnah. Yang kedua, setelah berkorban dan mati demi menghapus dosa manusia dan telah bangkit pada hari ketiga dari kematiannya, maka Yesus sekarang sedang berada di surga sebagai imam besar, sebagai pengantara, yaitu memperjuangkan setiap pengikutnya agar diterima secara layak untuk hidup di surga. Yang ketiga, sementara masih hidup di dunia ini, umat Tuhan dari zaman ke zaman hidup di dalam iman, hidup setia dengan terfokus hanya kepada Yesus sampai Dia datang kembali dan Dia akan membawa umatnya ke kota yang kekal, Yerusalem baru. Yang keempat, sementara menunggu kedatangan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, kitab Ibrani pasal 13, pasal yang terakhir menyatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Benar saudara, ketika surga yang kekal belum terwujud, sementara menantikan kota yang kekal itu, maka umat Tuhan harus hidup di dalam landasan surga yang terutama, yaitu kasih persaudaraan. Apakah wujud dari kasih persaudaraan? Yang pertama, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Ibrani 13 ayat yang kedua. Saudara, keramah tamahan adalah ciri penting umat Tuhan. Perhatikanlah, pedulikanlah sesama, khususnya sesama umat Tuhan. Yang kedua, ingatlah akan orang-orang hukuman. Saudara, iman seringkali menanggung resiko untuk menerima perlakuan tidak adil. Itulah sebabnya kita harus peduli kepada mereka yang diperlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Saudara, kesetiaan kepada istri atau kepada suami, kepada keluarga adalah bukti kasih persaudaraan yang terdalam. Kalau kita tidak peduli, tidak mau berkorban demi keluarga, apalagi terhadap orang lain. Yang keempat, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat yang kelima. Cinta akan uang banyak merusak persaudaraan. Lebih baik, saudara, kita berkorban atau mungkin dirugikan daripada menghancurkan persaudaraan oleh karena harta. Karena ingatlah, harta tidak pernah membahagiakan dan tidak pernah menghidupkan kita. Yang kelima, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Saudara, tidak ada pemimpin yang sempurna. Cinta, hormat, dan dukungan kitalah yang akan menolong menyempurnakan kepemimpinan hamba-hamba Tuhan. Yang keenam, doakan hamba-hamba Tuhan. Ayat yang ke-18 ini. Ini penting. Ambil waktu-waktu khusus untuk mendoakan dan mempedulikan mereka yang bekerja secara langsung bagi Tuhan. Yang ketujuh, dapat kita tambahkan bahwa di sepanjang kitab Ibrani, Paulus berulang kali menyerukan kepada pendengarnya untuk saling menasihati setiap hari. Untuk apa? Agar supaya tidak ada yang akan kekurangan kasih karunia Allah
Ibrani 3 ayat 13, 10 ayat 24, 25, Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Saudara, kasih persaudaraan bukanlah suatu perasaan emosional sesaat semata-mata. Itu harus terbentuk di dalam jiwa kita. Itu harus menjadi karakter kita. Itu harus menjadi tabiat kita dengan pertolongan Roh Kudus. Itu keren.